Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina dengan NIM 20002018. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi diskusi kami dalam mata kuliah Metode Perencanaan Pendidikan dengan materi proyeksi siswa. Dengan saya kelompok 2 Sabrina. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian proyeksi siswa. Nah, proyeksi ini didefinisikan sebagai perkiraan tentang keadaan di masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada atau data yang sekarang. Nah, proyeksi ini juga dikatakan sebagai salah satu cara yang dilakukan dalam proses perencanaan untuk mendapatkan atau memperoleh data berdasarkan suatu perhitungan yang dibuat atas dasar asumsi-asumsi tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya proyeksi siswa adalah salah satu cara yang dilakukan dalam perencanaan untuk dapat memperoleh data siswa berdasarkan suatu perhitungan yang dibuat atas dasar asumsi-asumsi mengenai tingkatan dan komponen-komponen dari siswa. Selanjutnya ada peranan proyeksi siswa dalam perencanaan pendidikan. Di sini peranannya ada 4. Yang pertama yaitu menilai kebutuhan masa depan tentang alat-alat dan fasilitas pendidikan. Nah, proyeksi siswa ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data berdasarkan suatu perhitungan yang dibuat atas dasar asumsi mengenai tingkat komponen-komponen perkembangan dari siswa. Nah, dalam suatu perencanaan pendidikan, kita sebagai perencana tentunya membutuhkan data tentang keadaan masa lalu, begitu. Nah, masa sekarang serta data tentang masa yang akan datang. Untuk memperoleh data tersebut, data masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, itu diperlukanlah proyeksi siswa. Dengan mengetahui data tersebut, maka kita dapat atau kita sebagai perencana bisa menilai serta menentukan bahkan dapat memperhitungkan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua peranannya ada yaitu menghitung kebutuhan penambahan guru. Nah, selain untuk menentukan kebutuhan masa depan tentang alat-alat dan fasilitas pendidikan, di sini peranan proyeksi siswa yaitu menghitung penambahan guru di masa yang akan datang. Dengan adanya proyeksi siswa ini, seorang perencana dapat memperkirakan atau memperhitungkan jumlah guru yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang sesuai dengan jumlah pertumbuhan dari siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya ada peranannya memperkirakan alokasi anggaran untuk pendidikan. Nah, peranan proyeksi siswa selanjutnya ini yang mana jika seorang perencana sudah memperkirakan jumlah siswa untuk masa yang akan datang, maka perencana juga harus menentukan atau menetapkan ataupun memperkirakan berapa alokasi pendanaan atau anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang proses pendidikan untuk di masa yang akan datang. Nah, yang keempat yaitu ada memperkirakan perspektif pasar tenaga kerja. Nah, dalam rangka memperkirakan perspektif ini, yang mana dengan adanya data siswa dari tahun ke tahun dapat mempermudah perencana dalam pengendalian pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena kurang seimbangnya jumlah lulusan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga ini diperlukan atau dilakukan perencanaan supaya dampak dari permasalahan tersebut atau dampak dari pasar tenaga kerja ini perlu dapat teratasi dengan baik, sehingga jumlah lulusan dapat seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga dampak dari pengangguran
yang menumpuk itu dapat beratasi dengan baik. Nah, selanjutnya poinnya yaitu pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam proyeksi siswa. Nah, pendekatan dalam melakukan proyeksi siswa ini ada 3. Yang pertama ada proyeksi berdasarkan pertumbuhan siswa pada satu jenjang pendidikan, ada proyeksi berdasarkan pertumbuhan penduduk usia sekolah, dan ada proyeksi berdasarkan model arus siswa. Nah, pada materi kita kali ini kita akan memfokuskan pada pendekatan proyeksi berdasarkan pertumbuhan siswa pada satu jenjang pendidikan. Nah, proyeksi siswa berdasarkan pertumbuhan siswa pada satu jenjang pendidikan ini dapat dilakukan dengan 3 cara atau 3 langkah begitu. Yang pertama yaitu kita harus mencari data jumlah murid pada masa lalu. Jadi data yang sudah dikumpulkan atau yang didapatkan pada masa lalu itu dapat kita olah atau kita proyeksikan untuk di masa sekarang begitu. Nah, yang kedua, setelah jumlah data murid pada masa lalu itu terkumpulkan, kemudian kita cari angka rata-rata pertumbuhan murid per tahunnya. Nah, selanjutnya langkah yang berikutnya itu proyeksikan jumlah siswa untuk selama tahun proyeksi dengan mempergunakan asumsi tertentu. Nah, jadi jumlah data jumlah murid atau siswa pada 3 tahun belakangan atau 5 tahun belakangan ataupun 2 tahun belakangan itu dikumpulkan, kemudian kita cari rata-rata pertumbuhan murid per tahunnya. Misalnya tahun 2018 itu kita cari pertumbuhannya, 2019 kita cari rata-rata pertumbuhan muridnya, 2020 kita cari rata-rata pertumbuhannya, dan begitupun berikutnya sampai pada tahun sebelumnya begitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan rata-rata pertumbuhan murid per tahunnya, kemudian kita proyeksikan jumlah siswa untuk selama setahun proyeksi dengan mempergunakan asumsi-asumsi tertentu. Nah, sekian dulu materi kita pada video kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya jelaskan berikut tadi. Nah, selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.